salam sujud kalian di Malempang, Dayak TV, tuh iye. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi nih di program yang menghadirkan informasi tentang musik, film, dan lain-lain. Bersama saya Ayu Matasari, di mana lagi kalau bukan di Dayak by Request Makin Hits. Nah, buat kalian yang mau nonton tayangan Dayak by Request dan juga program lainnya dari Dayak TV, kalian bisa saksikan melalui kanal digital di 30 UHF atau streaming Dayak TV di aplikasi Play Store dan juga di aplikasi Genflix. Ayo beralih ke TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Nah, sekarang kan udah lihat nih bahwa Ayu tuh udah ditemani sama, banyak orang nih. Ketemu lagi sama ada Kak Arik, halo, ada Kak Risa, ada Bunda Rizky. Ini adalah para pegiat dari Sipet Anak Dayak, film Sipet Anak Dayak. Halo nih, apa kabar nih? Udah terima kasih ya sudah jauh-jauh datang ke istana saya yang indah ini. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga kita. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Ini kan soalnya film Sipet Anak Dayak ini lagi hype banget nih di Palangkaraya, ya kan? Bisa dijelasin nggak sih Sipet Anak Dayak ini menceritakan tentang apa gitu loh? Pastinya tentang Dayak dong, udah Sipet Anak Dayak. Sipetnya siapa nih? Sipetnya saya. Oh ini Mas Arik kayaknya rambutnya udah beda gitu ya? Iya Mas ya? Iya. Ya karena gerah ya. Oh, gerah. Ini potong. Tapi kalau di Sipet Anak Dayak kan rambutnya masih gitu kayak ya, Mas ya? itu gondrong. Lalu dipotong. Oh iya udah. Oh boleh dijelasin tadi kan Sipet Anak Dayak ini menceritakan tentang apa nih? Ya ini ibu produsernya dari Sipet Anak Dayak ini sebagai Sipet dan kakak sebagai Nyai, sebagai Nyai. Gimana nih? di dalam film Sipet Anak Dayak ini sebenarnya kami itu mengangkat salah seorang tokoh di Palangkaraya, yaitu Datuk Nabisuka, Nggak suka, ya. yang dalam film ini Datuk Nabisuka ini mempunyai seorang keturunan yang dimainkan oleh Sipet. Sipet. Berarti Sipet ini adalah keturunannya si Suka itu tadi ya? Ya. Tapi Sipet sendiri awalnya tidak tahu kalau dia adalah seorang keturunan Suka. Dayak, Oh ya. Suka. Karena Sipet ini dari kecil sudah diangkat anak dan dibawa ke Jakarta. Oh, jadi orang kota gitu ya, yang lupa kampung gitu ceritanya. Terus? Lupa kampung nih? Enggak, maksudnya nggak tahu asal usulnya banget gitu ya? Dia nggak tahu asal usulnya, dia sebenarnya tuh dia memang keturunan Dayak. Akhirnya setelah dia dewasa, ya orang tua angkatnya baru bercerita kalau dia ini sebenarnya seorang keturunan dari Datuk Nabisuka. Gitu. Akhirnya dia balik ke kampung terus menceritakan dia. Ya, Iya. Terus berarti kan syutingnya nih di ini dong di Kalimantan Tengah ya? betul. Atau lebih tepatnya di Palangkaraya aja gitu atau enggak? Ya, maksudnya itu ya, Tetap di Kalimantan Tengah ya sekitar kayak gitu. karena di beberapa daerah, terutama daerah-daerah wisata yang ada di sini. Ada apa aja nih tempat wisata yang diambil di tempat syutingnya? Banyak, contohnya satu itu Batu Banema, Batu Banama ya? itu yang di Tangkiling ya, kalau nggak salah. Di Tangkiling. Terus di Senggohong, Segohong,
Jembatan Kahayan Jembatan. Oh ya, di Palangkaraya sini berarti deket. sama di Lereng Bancirai. Danau hitam ya. Iya, betul, air hitam. Terus juga paling banyak itu lokasi yang diambil untuk syuting. Santai aja dong, santai, jangan tegang gitu. Ya, oke. Terus untuk tempat wisata yang paling banyak itu di mana untuk diambil? Tempat syutingnya maksudnya? Ngambil lokasi paling banyak ada nggak sih? Kayaknya itu ya buat Sungai Saigohong ya. Segohong ya, di Segohong. Terus kalau untuk kakak-kakaknya sendiri, gimana nih kesulitannya selama main film ini di tempat ini itu khususnya juga kan? Kakak-kakaknya kan nggak asli dari sini kan, jadi masih menyesuaikan juga Kalau dari pastinya. Saya sebagai super sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak ya, karena saya sendiri memerankan diri saya sendiri gitu ya. Jadi yang memang dari Jakarta datang ke Palangkaraya atau Tengah dengan bawaannya ya kayak gini. Cuman ada yang Kayak gini tuh gimana, Mas? ya apa adanya juga ya. Iya kan bingung nih kayak gini gimana maksudnya? Iya. Itu kayak gimana ya? Kayak gitu lah ya. Oh ya gitu maksudnya. Ya terus lanjut boleh. Jadi cuman yang membedakan di sini adalah apa ya, keberanian saya tuh kayaknya ada sesuatu yang memang saya dilindungin gitu. Contohnya salah satunya dijagain gitu. Jadi memang sebelum kita memulai syuting kita berdoa bersama, terus kita izin juga sama leluhur kita yaitu Ngabe Suka juga gitu kan. Nah, saya yang herannya itu waktu adegan naik Perahu. Ini apa namanya? Yang pakai dayung tuh Jukung. ya. Jukung. Nah, posisinya jujur saya nggak bisa berenang. Oh gitu. Baru tahu ya Ari bisa berenang. Bingung juga bisa sih, tapi kayak batu. Bener-bener langsung. Naik lagi. Gitu. Bener juga. Dan posisinya saat itu udah mau maghrib. Nah, lama-kelamaan si Jukung ini makin lama makin ke tengah. Itu dengan herannya setelah sudah selesai syuting baru tahu saya syutingnya sejauh itu, sedangkan tidak ada yang mendampingi, cuma saya dengan si Manyang yaitu Kartika Waudet. Itu yang membuat saya kok sampai sejauh itu. Jadi saya merasa kayak memang saya diberi keberanian juga untuk bisa melalui semuanya proses syuting. Jadi kayak pengalaman yang tak terlupakan juga gitu ya. Bener banget. Itu paling menantang. Dan ditambah lagi tuh kayak saya nggak ada ngerasa capek karena keadaan syuting itu sempat pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, nanti mulai syuting lagi jam 6, begitu seterusnya sampai kurang lebih sekitar 18 hari. Malah sempat kesel ya sama sutradara gitu kan, kenapa keselnya sutradara bangunnya kesiangan, kita semua Udah pagi ya, krunya udah pagi. pada datang, kita udah datang, dia ini belum datang karena kan kita nggak bakal bisa mulai kalau dia nggak datang. Iya benar. Gitu. Iya, saya sempat ngomong siang dia bangunnya gitu kan. Saya sempat kesal karena memang kami juga pengennya ya kerjaannya cepat selesai dengan hasil yang bagus. Karena kan kalau misalnya kita sampai kelamaan kan akhirnya apa ya, kurang fresh kelamaan kita di lokasi. Pas sutradara nonton? Sutradara apa juga nonton? Iya kan. Halo, Kalau untuk dari yang dilanjutkan dulu ketawanya. Kalau dari Nyai sendiri kayak gimana? Kalau kesulitan buat aku itu, aku kan berperan sebagai anak Dayak ya, jadi suku Dayak, otomatis harus berbahasa Dayak ngomongnya. Iya. Itu sih kesulitannya kayak ngapalin logatnya, terus ngapalin kata-katanya. Terlebih aku kan baru itu pertama kali main film ya, agak gugup juga sih karena kan langsung Iya. sandingin Benar-benar. sama yang Wah sering ini banget kan. senior. Ya, senior, aduh agak Siapa yang nggak kenal kan? betul. Saya kayak aduh, gugup bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya? Tapi bisa, hebat kok, hebat banget. Karena Karena bantuan iya, juga. karena apa ya, kalau bisa dibilang agak susah ya kita merubah karakter, apalagi logatnya bisa kan dari Sunda. Sunda banget. Sunda, Kedayak. Kedayak. Oh ya coba. Boleh sih coba nggak sedikit aja gitu. Satu aja gitu. Apa? Apa gitu terserah. Bahasa Dayak Heeh. kami ucapkan tapi
Yang emang dapat logatnya kayak gitu, kalimatnya lah, satu kalimat. Iya kayak kata iyo kan harusnya iyo, kalau aku kan iyo gitu kan. Sunda banget kan. Iya. Jadi kayak masih dipanjang-panjangin gitu ngomongnya. Ada satu kalimat aja coba. Apa Boleh ya? nggak sih? Di adegan aja. Ada adegan mungkin yang pernah di ini. Yang paling susah mungkin kemarin dicoba di latihan. Sama Umay. Umay. Ada apa ya, lupa aku. Banyak soalnya. Sakit Umay, apa itu? Oh, sakit Umay. Kaki Nyai kasalahu gitu kan. Itu ngomong kasalahunya tuh salah-salah terus karena itu yang Sunda iya, karena itu tuh Sunda banget katanya. Masih Sunda. Jadi diulang Diulang-ulang terus. Terus kalau selain itu ada kesulitan lain nggak kalau dari Bunda gitu mungkin dalam proses produksi film ini? Ya, alhamdulillah kita nggak ada kesulitan ya, karena itu banyak yang support, banyak yang membantu kita gitu. Pembuatan film ini. Cuma memang dalam buku kayak sempat kesurupan, itu dulu ada, tapi emang kita bisa diatasi lah. Berarti itu ya, tetap ada teror. Tetap dan bukan masalah musik aja saat itu gimana ya, jadi kayak keluaran ada lagi gitu, akhirnya kita benar langsung kita doa. Itu yang paling tak terlupakan juga kali ya. Terus juga di sini kan juga ada pemain lokal dari ini ya, Kalimantan ya, yang diambil Kalimantan Tengah ya. Itu kenapa sih ngajak pemain lokal gitu, mungkin karena supaya lebih kerasa Dayaknya atau kayak gimana? Yang salah satunya itu ya, Itu ya. rasa dayaknya, dan kita memang ini orang Bul juga. Jadi film kota Iya. Palangkaraya loh, film Kapal loh, orang Dayak loh, kenapa enggak gitu. Nah, sampai pemainnya pun itu adalah salah satu film dari Dayak sendiri. Salah satunya memang asli keturunan. Malah yang jadi datuknya itu, yang jadi tokohnya kami suka itu cucunya asli. Yang jadi tokohnya Ngabe Suka itu cucunya asli, Iya, emang yaitu keturunan asli. Profesor Bambang Oh iya betul. yang memerankan tokoh kami suka. Terus ada nggak sih kesulitan buat memahami peran dengan pemain lokal itu? Ada kesulitan nggak nih buat kakak-kakak nih yang udah senior gitu? Malah sebenarnya ya membuat kita kagum ya, karena Mereka bisa mengimbangi Betul, cepet ya. actingnya juga keren banget, kayak Sambidik. Terus satu lagi tuh namanya Om Berti. Om Berti. Dia adalah salah satu tokoh yang di film Sirkuit Anak Dayak ini yang membuat saya kagum. Dia begitu natural bermainnya, Natural Iya. ya, mendalami peran banget ya berarti. lucu. Jadi lucu dia dia sih. dengan spontan yang tiba-tiba yang kita misalnya di skenario seperti A, misalnya dia tiba-tiba jadi B. Itu yang spontan ya lucunya, yang memang lucunya nggak dibuat-buat. Nah, Gitu. Padahal Om Berti ini juga baru pertama kali. Wali Sugeng Iya. juga. baru pertama kali juga. Berarti lebih ke apa sih genrenya nih film ini? Semua ya. Iya, semuanya ada di situ. Semua ada ya, ada berarti. ada genre apa namanya romantisnya ada, Iya, fun terus juga. apa namanya Actionnya juga ada ya. actionnya ada, Komedi ada juga. Komedi ada. seninya ada, juga. semua komplit sih. Oh, mantep dong berarti. Jadi semua kalangan bisa. Betul. Nah, pasti pemirsa juga bakalan semakin penasaran, tapi sebelum itu kita lihat dulu salah satu cuplikan dari lagu yang lagi viral itu, Fabio Aser, Bertahan Terluka, dan juga cuplikan film Sipet Anak Dayak. Check it out. Halo Yang, kamu di mana? Aku cuma mau tanya aja. Hari ini kita yang 3 tahun. Kamu ingat kan? Iya, aku ingat. Oh, ya udah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh. Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak? Yang, nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah. Yang?
kau prasangka, atau memang benar firasat? Ku bawa dirimu telah berubah, senyummu berbeda. Dan benar saja, ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja, ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Oh, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba. Lakukanlah sampai kau terus kau menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Apa benar yang dikatakan Apang Mahmud? Apa itu? Kalau Ikau sudah ada yang punya. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Mayang. Anak biadab! Sabar, Apang, sabar. Engkau bikin malu keluarga! Jadi, apa tujuan Iko kemari? Hanya untuk merayu seorang gadis. Kalau iyo, aku akan pulang. Sakit, Kak. Lepasin tangan aku. Kalau tidak mau sakit, jangan pernah kau sakiti hatiku, Mayang. Hentikan ini semua. Ini adat istiadat yang salah, yang keliru. Kalau tidak ada Ikau, aku tidak tahu nasib aku seperti apa. Nah itu tadi udah kita dengerin juga lagu dari Fabio, Bertahan Terluka. Tahu nggak kakaknya? Pada tahu nggak? Tahu dong. Ini kan mbak penyanyi.
Penyanyi juga bukan? Kamar mandi. Oke. Kamar mandi. Terus kita juga udah lihat cuplikan dari film Si Pet Anak Dayak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal break dulu dan mengingatkan untuk beralih ke TV digital karena gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, dan juga teknologinya lebih canggih. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Inilah kabar 17 selengkapnya. Para puluhan massa melakukan aksi demo ke kantor Komisi Pemilihan. Obras, obrolan asik. Hai, terima kasih masih bersama kami di Dayak by Request dan masih bersama juga dengan pemain dari Si Pet Anak Dayak dan juga dengan ibu produsernya Bunda Rizky. Jangan bosan ya di sini. Enggak bosan dong. Enggak bosan. Betul. Kan ada yang manis-manis di sini. Oke, tadi kan udah di Ai juga udah lihat kan tentang cuplikannya dari film Si Pet Anak Dayak. Tadi tuh ada bundaran
ada Tugu Soekarno juga di situ, ada banyak beberapa tempat wisata. Terus ada apa tadi? Adegan berantemnya gitu ya. Oh itu tuh lagi apa tuh ceritanya, kenapa berantem di situ? Adegan berantem itu terpicu gara-gara si Salundik. Salundik yaitu si Aan Sawung yang dan dia di situ tokohnya dia antagonis, terus dia temperamen, bahkan kakaknya sendiri pun dilawan gitu. Jadi nggak ada yang berani deketin dia, nggak ada yang berani ngelawan dia. Pokoknya di dalam satu kampung itu takut sama dia gitu. Itu yang ngomong sama Mayang tadi itu? Iya, oh itu ya? Itu. Nah itu dia salah satu orang yang ditakuti lah, karena temperamennya tinggi dan dia jago fighting juga gitu. Terus dia nggak terima gara-gara si Nanyang itu yang dia sukai berteman sama si Pet. Oh. Gitu, jadi dia nggak terima. Ini pelakornya gitu ya? Enggak sih, sebenarnya kami hanya berteman gitu ya. Iya, dia ngiranya kan pelakor. Iya, berteman, terus dia nggak terima gitu. Nggak pelakor juga sih. Iya kan, karena kan mereka belum. Iya kan, iya benar juga. PHO lah. Dia ngiranya gitu. Iya kan kayak. Perusak hubungan orang. Nggak perusak banget lah ya, dikit. Ngiranya gitu. Ada niat dikit ya. Iya, dikit. Terus juga tadi udah ditanyain kan tentang pengalaman kesulitannya juga. Terus kalau menurut kakak-kakaknya sendiri, ada nggak sih adegan yang paling kakak suka? Adegan yang paling suka? Kalau tadi kan yang untuk Mas Adek kan sulit gitu ya kan, belum tentu suka kan? Kalau dari ini kan tadi yang perahu-perahunya ke tengah tadi. Dari Risha kali mungkin awalnya yang paling disuka apa? Yang paling disuka semua adegan aku suka sih, karena aku benar-benar antusias banget ya ikut di film ini. Setiap adegan aku nikmatin sih, seneng gitu, happy bawaannya, dan hampir semuanya suka. Hampir semuanya suka. Suka. Asik. Suka. Boleh. Harusnya ada sih, belum puas nih jawabannya, harus ada satu sih sebenarnya. Tapi nggak bisa dipaksa aja. Ada adegannya. Ada, gimana sih? Yang nggak pernah. Pasti ada. Yang nggak aku lupain tuh di Kereng Bangkirai, adegannya tuh malam-malam, tengah malam ya waktu itu. Jadi adegannya tuh aku harus nangis, tapi pas lihat kamera tuh harus jatuh gitu air matanya. Nah itu aku sampai 9 kali take, gagal terus karena jatuh. Sebelum ngeliat tuh udah jatuh duluan, jadi gini-gini udah jatuh, gagal, ulang katanya. Gini udah jatuh lagi, itu sih kayak gak enak gitu sih sama kru-kru. udah malam banget soalnya. Itu sih yang paling gak bisa dilupain, tapi seneng sih, seru di situ ngerjain kru. Padahal nggak niat ngerjain, cuman emang ya udahlah terjadi. Luar biasa sih kalau Risha totalitas dia. Walaupun sebenarnya dia baru pertama kali di film, tapi dia bisa mengimbangin. Gitu. Hebat sih dia. Hebat. Apalagi seniornya sudah. Iya, apalagi pas dipaksa harus pakai bahasa Dayak itu kan sulit ya. Apalagi kita sebagai pendatang bisa dibilang menjadi tokoh salah satu orang Dayak itu sulit sih kalau menurut saya. Saya beberapa kali berperan pakai logat Tegal, pakai logat Sunda, pakai logat kalau Medan jelas karena memang lahir dari Medan gitu. Nah, logat-logat itu tuh sebenarnya susah. Apalagi pernah juga memerankan pakai logat Padang. Itu PR banget. Lebih enak kita ngomong bahasa Indonesia karena kalau logat itu tuh ada tambahan cengkok-cengkok yang memang ciri khas. Emang harus gitu. Orang aslinya yang bisa itu sulit banget. Dan paling sulit lagi ada adegan-adegan yang memang diminta kita di situ untuk ada komedinya. Nah, yang paling sulit itu di acting itu kalau kita membuat orang lain ketawa itu susah. Iya benar. Gitu. Itu paling yang selama ini yang ada kesulitan. Cuman memang kalau pas di adegan ini di cerita di film ini si Pet nggak ada komedinya gitu. Cuman full aja gitu ya, wah tuh keren banget aja, gitu lah. Kayak yang sekarang ini lah ya. Kulkas. Ya berarti kalau si Pet pas di Jakarta namanya emang si Pet juga? Oh enggak. Enggak kan? Sipit. Enggak kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau di Jakarta namanya Slebeo. Slebeo juga, asik. Ini lucu. Natural lucu. Lucu, makasih ya. Oke. Makasih. Tadi pertanyaannya kan adalah yang menyenangkan, versi si Pet lagi.
Hampir ya itu ya, kita bekerja semuanya memang kalau kita dasari dengan mencintai apa yang kita kerjakan pasti bawaannya happy gitu. Kalau adegan-adegan yang bikin kita happy itu saat ya tadi susur yang sungai. itu ya, itu yang itu paling sih happy ya gitu kan, karena ya tadi yang bisa jadi nggak berani jadi berani gitu kan. Terus ada adegan yang dia sama kayak Risa juga di Kereng Bang Kira, itu bagus banget dia posisinya pas di drone. Terus ada adegan romantis sama Manyang ya, terus yang ada, dan itu agak sedikit loss dari karakter aslinya si Pet. Kalau aslinya si Pet itu kan dia cool. Nah pas ada adegan sama Manyang itu dia kayak aslinya si Pet tuh keluar. Gatel. Aslinya gimana? Agak jangan berbuat kartu. Iya benar-benar ya. Aslinya si Pet keluar ya. Iya itu Selebel. malah sampai heran tuh di situ tuh. Ih, kok si Pet begitu ya gitu ya. Padahal nggak gitu ya. Si Petnya cool, dan di situ tuh adegan itu tuh gue sendiri aja geli ya gitu, kok gitu. Nah kan berarti dari PHO tadi kan ya? Iya kan mengakui sendiri kan ujung-ujungnya. Gimana Salundik gak nyerang ya? Iya. Dan itu udah diserang kayaknya tuh. Udah. Makanya udah selebel langsung lah ya kan. Oke, ya udah. Kalau dari Bunda sendiri, ya udah ada ketawanya udah. Kalau Bunda yang ngomong kayak pulang sindrom gitu. Silakan Ibu produser. Dari selama proses syuting itu ada yang menyenangkan, gimana? Pengalaman. Menyenangkan semua menurut saya, karena saat proses syuting itu kami itu benar-benar yang memang pendatang tapi seperti sudah jadi keluarga di sini gitu, dengan penduduk sini yang ramah-ramah gitu, dengan orang-orang dinas dari sini yang baik-baik. Iya betul. Luar biasa. Itu yang bikin kami tuh rindu Palangkaraya gitu. Sambutannya begitu hangat ya, Bu. Sambutannya begitu hangat. Pokoknya kami tuh benar-benar dianggap bukan orang lain yang Ya, dianggap keluarga biasanya gitu ya. Kita kalau ke satu daerah tuh orang Jakarta dicuekin lah atau apa. Tapi di sini tidak. Kami tuh benar-benar dirangkul gitu, seperti keluarga lah. Dan akhirnya kami merasa di sini memang keluarga kami gitu. Luar biasa. Nambah lagi nih keluarganya sama Dayak TV. Iya, betul. Malah yang dulu tuh sempat kita ngiranya ya orang Dayak itu, orang Kalimantan itu kita takut gitu, kita ngerasa makan orang gitu ya, tinggalnya di pohon gitu. Iya ternyata nggak gitu. Iya terbang gitu kan. Ternyata nggak gitu loh, makanya kita begitu antusias juga untuk mempromosikan film ini keluar. Sebenarnya kita gitu. Gitu. Serem ya. Kalau saya pulangnya nggak lewat mana-mana kok. Bercanda. Kalau udah maju kan di sini udah banyak, ada mall juga, ada lampu merah, banyak kan udah di sini nggak tinggal di pohon gitu. Lampu merah ada. Iya kan makanya. Malah komplit, kemarin kan ada teman dari Jakarta kan, 2 orang itu juga heran gitu kan. Malah yang kemarin bilang, ada mall nggak? Iya kan? Ada. Gimana? Selepe banget sih. Gitu. Merendahkan banget ya. Gitu makanya semuanya ada, malah mereka tuh kok tenang, nggak kayak di Jakarta yang ya nggak polusi lah ya. Rusuh lah kalau ya ibaratnya dibanding. Terus juga berarti kan respon masyarakat, terus juga pemerintah. Kalau pemerintah nih, kalau masyarakat tadi kan udah welcome banget ya kan. Terus kalau dari pemerintah atau masyarakat mungkin ada kontribusi dari mereka ke film ini, dan gimana nih? Bisa Bunda kali yang lebih tahu. Ya, dari pemerintah itu juga banyak kontribusinya. Karena kan saat kita syuting di setiap lokasi itu kan otomatis biasa ada izin-izinnya, izin-izin untuk memasuki. Nah, kita dibantu, sangat dibantu sekali. Dibantu izinnya. Jadi kita syuting memang yang benar-benar di sini luar biasa. Seperti nggak ada kendala gitu ya. Sini gampang, mudahkan lah ya. Luar biasa sih supportnya, dukungan dari pemerintah luar biasa. Sampai mau penayangan ini juga, iya. Malah kami yang nggak sangka ya, dari Pak Wali Kota menyarankan untuk bikin film lagi. Terus film yang sekarang ini munculin di Videotron, di billboard, dipromosiin gitu. Kami dari PLT Dinas Pariwisata, dari Kemenko, dan
seni budaya pun semua untuk penayangan film di Sipet luar biasa. Makanya tinggal masyarakat dan teman-teman lah semuanya. Iya, harus dong masyarakat Palangkaraya. Biar film ini booming di Viral ya. Iya, betul. Dan bisa Tayangin di bioskop internasional ya. Oh sekarang kalau di Palangkaraya udah viral sih, udah pada tahu semua Sipet Anak Dayak gitu kan. Berarti tadi kan ada singgungan nih mau bikin film lagi itu, gimana tuh? Iya, jadi kami dari Mentari Production, dari Bunda Rizky juga udah dikasih pesan untuk siapkan kelanjutan dari Sipet Anak Dayak. Ya mungkin ada Sipet Anak Dayak 2, tapi kita ngangkat tokoh yang beda. Kan kalau yang sekarang kan kita ngangkatnya tokoh dari Ngabe Suka. Misalnya apalagi nih tokoh yang lain yang bisa kita angkat, atau ada adat istiadat yang belum kita munculin. Nah kebetulan kan kalau di film Sipet Anak Dayak ini ada 2 adat istiadat yang ditonjolin. Nah, kita nggak bisa sebutin ya, biar tahu nanti pas nonton aja. Iya, ya kan? Nah mungkin ada lagi yang lain yang belum kita angkat lagi gitu, atau mungkin bisa jadi ya genrenya berbeda. Kalau yang sekarang kan genrenya hampir keseluruhan ada ya. Bisa jadi kita fokus ke genre horor misalnya, yang orang lain di luar sana ada ya di sini juga ada mungkin misalnya. Atau genrenya drama atau misalnya perjuangan atau apa, itu bisa aja sih kita angkat nanti. Dan kemungkinan kita akan bikinnya lebih bagus dari yang sekarang untuk next movie. Gitu. Pasti dong, harus dong ya kan ya. Untuk mengangkat Palangkaraya khususnya juga minimal bisa tayang di OTT ya, salah satunya kayak Netflix. Netflix adalah OTT yang terbaik ya, karena ada standar mereka untuk tayang, dan kita mungkin akan juga akan kita iniin buat film festival internasional gitu. Jadi minimal kita harus bikin yang paling bagus lah, bisa nyaingin film-film luar di sana. Berarti kita tayangkan dulu yang ini, terus bikin lagi nanti yang ini diviralkan dulu, diboomingkan dulu, terus bikin lagi, nanti kita undang lagi ke sini. Dan kemungkinan akan banyak menggandeng para aktor yang ada di Kalimantan Tengah. Oh gitu ya. Oh yang nanti punya, saya mau casting bisa, juga. bisa. Iya casting nanti. Langsung lobby ke Bunda. Tanya honor berapa? berat. Mungkin dan kita gandeng juga aktor-aktor yang lebih ternama ya, mungkin misalnya kayak Reza Rardian. Kalau saya mungkin saya nanti di belakang layar aja lah ya, atau mungkin jadi scene-scene yang dikit aja. Merendah gitu ya, suka merendah gitu orangnya. Beneran, kasih kesempatan yang lain lah. Apalagi banyak mungkin aktor-aktor di Kalimantan Tengah ini yang bisa kita angkat gitu ya, kegantengannya atau kecantikannya bisa melebihi kayak Dian Sastro. Cantik. Tadi kan ada kegantengan. Oh iya. Pokoknya yang jelas kita mau cari bibit yang lebih bagus lah untuk bisa menyaingi aktor-aktor di sana. Dan mungkin kita akan bikin workshop yang agak lama ya, biar pendalaman karakternya lebih bagus lagi saat bermain. Jadi gimana nih kalau misalnya masyarakat Palangkaraya mau beli tiketnya? Caranya mungkin yang benar. Untuk caranya bisa nanti isi form yang kita sudah siapkan, atau bisa langsung WA ke nomor 0813 9892 8898. Itu nomor saya langsung. Catat. Atau lebih mudah lagi bisa lihat di Instagramnya Sipet Anak Dayak, di situ bisa cara pesen. Ada formnya juga di situ. Terus kalau nggak salah tuh ada kursi-kursi gratis gitu gimana? Oh, betul sekali. Coba gratis. Iya kalau gratis kan langsung. Dan kebetulan kita ada tiket gratis 1000 kursi. Oh, ada 1000. 1000 kursi pertama loh ya. Iya, 1000. Kemungkinan bisa ada 1000 tiket berikutnya lagi. Yang penting kita 1000 tiket gratis dulu yang pertama, kita habisin dulu. Kalau kurang kita tinggal tambah. Nah, itu syaratnya ada di Instagram Sipet Anak Dayak. Salah satunya kita harus wajib download aplikasi Hype. Ya, di situ gampang lah caranya. Cuman download aplikasi itu, kemudian ajak 5 orang aja, download juga, langsung di capture, kirim di DM di Instagram Sipet Anak Dayak, langsung otomatis dapat tiket gratis nonton film Sipet Anak Dayak antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 7. 5, 6, 7.
Tuh, gitu caranya, gampang banget. Jadi langsung aja cek Instagramnya si Pet Pet Anak Anak Dayak. Dayak. Mau beli tiketnya di sini, harganya berapa? Kalau yang buat tanggal 5 lebih murah dari harga SX1, hanya Rp45.000. Kalau untuk di tanggal 6 dan 7 hanya Rp30.000 plus dapat soft drink. Cakep kan? Cakep banget. Terus oh iya benar, kan emang cakep juga bundanya. Gemes ya bundanya. Dan jadi lupa nih. Iya, dan satu lagi dari hasil penjualan tiket. Ya itu tadi yang mau ditanyain. Nah, hasil dari penjualan tiket kita akan donasikan atau kita akan sisihkan sebagian ke Yayasan Ngabesuka, atau selebihnya lagi kita akan sisihkan buat Panti Jompo, Yayasan Panti Jompo atau Yatim Piatu. Berarti kan sekalian dapat hiburan, nonton, beramal juga. Wah, baik sekali ini. Membantu orang lain yang lupa beramal kan sambil hiburan, sambil beramal gitu. Nah, buat masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya juga, jangan lupa nih harus nonton film Si Pet Anak Dayak yang akan tayang di Bioskop Palma tanggal 5 Juli 2022, ada tanggal 6, tanggal 7-nya juga. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Apa benar yang dikatakan Apang Mahmud? Apa itu? Kalau Ikau sudah ada yang punya. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Mayang. Anak biadab! Sabar Apang, sabar. Engkau bikin malu keluarga. Jadi, apa tujuan Iko kemari? Hanya untuk merayu seorang gadis. Kalau iyo, aku akan pulang. Sakit Kak, lepasin tangan aku. Kalau tidak mau sakit, jangan pernah kau sakiti hatiku, Mayang. Hentikan ini semua. Ini adat istiadat yang salah, yang keliru. Kalau tidak ada Ikau, aku tidak tahu nasib aku seperti apa. Inilah kabar 17 selengkapnya. Para puluhan massa melakukan aksi demo ke kantor Komisi Pemilihan. Obras obrolan asik.
lagi nih sama Ayah Permatasari dan juga masih sama Kak Arik, ada Bunda Rizky, ada Kak Risa juga. Terus tadi kita udah bahas semua nih tentang film Sipet, bahkan cara untuk beli tiketnya juga. Jangan lupa lagi, sekali lagi mengingatkan untuk beli tiketnya di Instagramnya Sipet Anak Dayak. Dan juga nonton di tanggal 5 Juli 2022 atau tanggal 6 atau tanggal 7. Ya. Terus juga nih, kalau dari pendapatnya Kak masing-masing untuk tempat wisata favorit ada nggak sih? Masing-masing nih, jawab boleh dari Kak Risa dulu. Tempat wisata favoritnya Yang apa? paling favorit itu Kereng Bakirai. Kayaknya Ayah tadi udah nanya ya padahal ya? Apa? Belum nanya ya? Belum. Udah nggak ini. biar nggak tegang. Dejavu ya? Iya, dejavu gitu. Kayaknya udah nanya, terus? Karena aku paling suka ya kayak perahu-perahuan gitu. Terus Bebek-bebekan itu. Ada air-air gitu tuh paling suka sih. Pasti yang paling dia suka tuh ada dangdutnya juga ya. Bisa karaokean kan? Kayaknya Aida ada lihat deh, kayaknya karaokean kan kemarin ya. Langsung dia request sama yang bawa, Pak bisa lagu ini nggak Pak? Langsung dia nyanyi. Dia langsung disawer sama bapaknya. Kebalik ya, harusnya kan kita bayar kapalnya ya. Kapalnya yang Asik-asik. sawer. Asik berarti ya kan? Hanya ada di sini kan? Kalau dari Bunda sendiri gimana? Kalau saya yang paling kecil itu bagaimana? Batu Bana Maya? Ya, karena baru pertama kali ya saya tahu cara bayarnya Kaharingan. Di Induk Kaharingan. Seperti itu. Untuk ada ritual-ritual keamanan itu kan ya. Terus kalau dari, ada lagi Bunda? Ya, yang saya bawa sampai ke Jakarta tuh pasti tanya, oh ya Batu Bana apa? Yang pertama saya ingat pasti Batu Bana. Terngiang-ngiang banget ya? Iya, karena memang saat ini juga ada tempat yang harus kita. Akhirnya kita harus laksanakan. Ada rasa-rasa gimana nggak gitu pas di situ Bun? Iya, ada. Awal Ada ya. Ada rasanya. Bisa ngeliat gitu-gitu nggak Bun? Saya bisa ngerasain. Bisa ngerasain ya? Kadang saya lihat, terkadang saya bisa ngerasain. Yang di sebelah kerasa nggak? Bun, jangan macam-macam Bun. Dua lah sebelahnya. Auranya lebih kuat dari Ini sebelah. orang Bun, orang beneran Bun. Bukan jadi-jadian. Bahagia Bunda. Bunda senang ya. Saya senang sekali. Kebuli hari gitu. Ya gitu lah. Apa nih? Boleh dilanjutkan. Kalau tempat mungkin ya yang pengen dicoba ya walaupun sebenarnya takut, tapi pengen lagi sih sebenarnya apa? Naik jukung. Tapi kayaknya jangan jukung ya karena posisinya kan dia dayung sendiri tuh serem. Tiba-tiba pas begini buaya kan lucu ya. Masa buaya makan buaya? Oh, iya. Iya. Iya kan? Buka kartu lagi nih Bun, bahaya nih Bun. Jadi ya pas kemarin ya gitu, kita sempat adegan itu ya pas begini, ya itu sih yang dikhawatirkan. Tapi kayaknya lebih enak yang model kayak kelotok ya. Iya, Tanpa pakai harus mesin. begini ya, karena kan nggak goyang-goyang nggak. Tapi kan lebih cepat, udah pernah naik kelotok? Udah. Di adegan Ada. itu ada juga. Lebih enak kelotok ya berarti? Iya, enak kelotok. Lebih cepat capeknya. Bener juga sih. Terus nih kan udah tempat wisata yang disuka juga. Udah pernah ini belum? Kan udah pernah lihat air hitam. Udah pernah cipek-cipek gitu kan? Iya. Dingin kan? Iya. Udah pernah mandi belum? Belum. Itu cobain itu kalau misalnya mau mandi. Itu harus sih, emang harus dicoba untuk mandi di air hitam itu. Segar, dingin. Itu kalau untuk mandinya di mana ya? Di Tangkiling, daerah Tangkiling juga. Kan di Segohong itu juga ada kayak tempat wisata juga yang buat mandi di situ. Terus juga ada di Danum Bahandang. Jadi emang tempat wisata emang buat mandi. Jadi harus cobain mandi. Air hitam juga? Iya, sama airnya. Jadi ada istilahnya kalau udah mandi sama air Kalimantan, udah kena air Kalimantan, balik lagi terus. Betah malahan. Minum ya bukannya? Minum. Bukannya berenang. Cobain nanti kalau udah. Ntar kalau udah mandi di situ, ntar kita ikut hitam nggak? Enggak. Oh, tambah jernih. Seperti air. Auranya keluar. Aura-auran ya. Langsung ketularan wanita Dayaknya. Saya enggak kan? Jaga jagaunya. Terus kalau untuk makanan nih, makanan kesukaannya selama di sini nih, ada nggak? Bu, kita jawab bareng. Udah.
Kalau favorit ya, enak banget. Boleh ditanya nggak ya soalnya? Udah pengen jawab banget ya soalnya. Sabar. Seneng banget tuh sama ikan patin. Ikan patin. Iya, ikan patin. Oh iya, patin sungai di sini. Iya. Iya, ikan patinnya tuh nggak kayak di luar, nggak, maksudnya di Jakarta. Ikan patin kalau di Jakarta tuh kan, ya mohon maaf nih, agak bau tanah gitu ya, kayak bau pasir atau apa gitu. Nah kalau di sini tuh sama sekali nggak ada rasa bau tanah itu gitu. Jadi terus karena kan suka yang kenyal-kenyal tuh kan kalau ikan pakai sambelnya lagi. Gitu ya. Mantap lah pokoknya. Sepulun namanya. Tahu sepulun nggak? Enggak. Sepulun tuh kayak kalau misalnya budayanya sini ya. Jadi kalau misalnya ditawarin makanan harus diincipin. Kalau even nggak diincipin, dipegang aja gitu sepulun gitu, supaya nggak kepuhunan. Kepuhunan tuh sial lah istilahnya, ada sialnya gitu. Oh kalau aku bukan hanya di nambah lagi ya. Nambah, apalagi kalau udah kena sambelnya. Nggak tahu ya, mungkin karena doyan emang lapar kali. Bukan rakus. Nah jadi emang kebetulan kan kalau asli kan Medan ya, jadi rasanya kan pedas manis gitu. Nah hampir mirip-mirip rasanya gitu, tapi kalau di sini lebih kayak dominan manis ya, jadi cocok di lidah. Apa tadi namanya sambelnya? Jangan Ingat rasanya, lupa namanya. Iya, pokoknya mantep lah, baunya nggak hilang. Iya, benar banget. Itu benar banget. Terasinya, Bo. Iya kan? Nempel. Mantep. Ini juga gak kebagian loh, ceritain makanan. Ini nggak suka terasi. Enggak, maksudnya kan dia belum jawab nih dia makan belum. Udang sama udang juga. Dan memang ikannya tuh di sini tuh beda ya, enak-enak. Aku kan kurang suka ikan ya, di sana tuh di rumah tuh jarang makan ikan, tapi pas di sini makan terus. Jadi kan banyak ikan bakar gitu kan. Ikannya fresh banget, seger banget. Banyak ikan sungai emang di sini. Iya, jadi tiap hari nggak masalah aku makan ikan terus, malah jadi suka banget. Oh lama-lama juga bosan. Malah kami selama di sini tuh jarang makanan yang ada di Jakarta. Iya emang harusnya gitu. Iya jarang banget. Memang udah niat kan. Kalau kita ke daerah, misalnya pindah-pindah daerah, ini lebih fokus ke makanan-makanan daerah. Jadi apabila ada yang nanya, udah pernah makan ini? Udah ini. Oh gitu. Dan anehnya lagi di sini tuh kayak misalnya sayur-sayuran yang kita cobain di Jakarta dengan masak yang mereka tuh pahit, di sini enggak. Kayak misalnya sayur apa? Kayak model sayur paku gitu ya. Pakis, pakis, bajai, kelakai. Kayak gitu-gitu tuh. Udah makan itu? Sudah. Oh itu enak tuh. Tapi di sini doyan. Emang enak. Dan apa ya? Masaknya hebat gitu loh. Enak, beda banget. Sambal mangga. Sambal mangga itu mantap banget baunya. Nempel. Ini kayaknya kita jadi lupa sih kan, jadi maskulin ya. Iya, mantap. Terus masih mau dilanjutin makanannya? Pokoknya betah lah, intinya betah. Iya, intinya betah lah ya. Terus juga untuk harapan dari yang ada di sini deh ya, daripada kalau nanya yang lain kan nggak ada di sini. Untuk film ini gimana nih? Harapannya ke depan untuk film ini, yang pasti laris manis dong. Ya, harapannya film ini bisa viral, bisa booming, dan akhirnya daerah-daerah lain pun ingin menonton film ini. Iya. Seperti ya, banyak ya, yang Uang Panai, Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, ini lagi viral banget tuh yang Ngeri-Ngeri Sedap. Keinginan kami atau yang kami inginkan itu. Jadi, ayolah sebagai orang Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bantulah untuk memviralkan. Karena itu salah satu kuncinya untuk Iya, ini mau ngomong Mas. Iya, baru bilang iya. Sengaja padahal. Sengaja. Maaf ya. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, yang pasti diterima dengan baik oleh masyarakat Kalimantan Tengah dan semuanya. Dan selain Kalimantan Tengah, mungkin bisa viral di manapun ya Bun ya. Iya. Pokoknya kalian semoga suka deh sama filmnya. Udah, silakan kali. Silakan ya, udah giliran disuruh ngomong. Iya nih. Ya pokoknya intinya kalau dari saya, kita harus sama-sama mensukseskan film ini, karena film ini adalah salah satu pintu gerbang untuk kita bisa dikenal lebih lagi di film nasional. Jadi bisa bersaing sama film-film daerah lain. Film daerah lain bisa sukses, film Si Pet Anak Dayak dari Kalimantan Tengah juga pasti bisa sukses. Dari siapa untuk siapa? Untuk kita dan dari kita.
Dari kita dan untuk kita. Iya, itulah maksudnya. Pokoknya kita harus sukses, kita harus buktikan ke masyarakat luas di luar Kalimantan Tengah, film ini harus booming. Bantu ya teman-teman. Harus dong. Boleh diingatkan sekali lagi nih kapan tanggal tayangnya, terus juga gimana cara beli tiketnya. Kan suka banget nih ngomong lagi aktif banget gitu kan pembicara ahlinya. Boleh diajakin lagi untuk ya. Intinya diingatkan. Apa? Ya diingatkan tanggal berapa tadi kan di mana beli tiketnya. Buat semuanya, buat masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, jangan lupa saksikan film Sipet tanggal 5 Juli 2000. Itu ngajakin barengan tadi maksudnya. Oh, barengan. Ya kan ngajakin barengan kan kayak ngodein gitu barusan aja. Iya. Tapi nggak peka semua. Iya. Iya, maaf ya. Ya, jadi untuk masyarakat Kalimantan Tengah, jangan lupa tonton. Ya, jangan lupa untuk menonton film Sipet Anak Dayak tanggal 5 Juli 2022 di bioskop Palma. Buat pemesan tiket atau mau pengen dapat tiket gratis bisa langsung follow Instagramnya Sipet Anak Dayak The Movie. Di situ semua ada caranya. Ya, pokoknya kita ada bagi-bagi tiket 1000 tiket kursi gratis buat masyarakat Kalimantan Tengah. Mantap. Mantap. Oke. Ingatlah jangan lupa untuk beli tiketnya dan jangan lupa juga follow Instagramnya tuh Sipet Anak Dayak. Mungkin ini juga bisa di follow. Iya, aku juga Bunda boleh. Juga bisa. Yang mau ikut casting boleh follow Bunda. Iya. Iya, udah nomornya udah disebutkan. Kalau nggak catat ya udah rugi sendiri kan ya. Udah dikasih kesempatan gitu. Kan tadi udah nyatet tadi. Udah diingat gitu kan. Siapa tahu nanti saya ngelobi gitu. Buat untuk film selanjutnya nanti saya ngelobi deh. Makasih untuk Kak Arik, Bunda Rizky, terus juga Kak Risa udah datang ke studio. Sama-sama. Indah saya ini udah datang ke program Dayak by Request. Terus juga jangan kapok untuk datang ke sini lagi, nanti kalau ada film baru nanti kita sama-sama berbincang-bincang lagi. Jangan lupa ya ajak teman-teman, keluarga, saudara, kerabat, pokoknya sanak saudara. Baik yang ada di Buntok misalnya, ada di udah tahu daerah. Iya, di ujung-ujungnya. Ya, ayo datang ke Kalimantan Tengah atau di Palangkaraya untuk nonton beramai-ramai untuk nonton film Sipet. Harus membantu untuk memeriahkan film ini. Betul. Terus juga diingatkan sekali lagi nih, udah berkali-kali kita ingatkan bahwa film ini akan tayang pada tanggal 5 Juli 2022 di bioskop XX1 Palma. Ajak saudara, keluarga semuanya. Pokoknya dukung terus film ini karena mengangkat semua yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya dan juga tentang Datu Ngabesukah tadi. Kita akan ketemu di DBR selanjutnya mungkin dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Terima kasih. ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih buat Dayak TV, terima kasih. Semoga makin sukses. Amin. Nanti kalau Ai bilang Dayak by Request, jawab bareng-bareng semakin hits. Semakin hits. Oke. Siap? Mau latihan dulu? Nggak usah kali ya. Jangan lupa saksikan terus Dayak by Request hanya di Dayak TV. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau juga nonton di Genflix dan juga bisa nonton di kanal digitalnya di 30 UHF. Dayak by Request, semakin hits. Dah.